Shalom Gloyut. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berikan pujian dan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih semangat lagi katakan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, dimuliakan, beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Benar Tuhan, dimuliakan namamu Tuhan, ditinggikan namamu Tuhan. Dan hari ini, malam ini juga Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami percaya ada lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan Tuhan, kami yang sekarang saat ini sedang Sunday service dan kelemahan tubuh, kami perlu kekuatan dari Tuhan. Kami yang berbeban berat saat-saat ini, kami perlu kelegaan melalui pujian penyembahan dan juga kebenaran firman Tuhan. Dan kami kuduskan, kami berdoa untuk malam hari ini, bahwa Sunday service ini mengubahkan setiap kami dan membuat kami semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami yang melayani, urapi juga pemberitaan firman, dan sampai nanti doa berkat juga Tuhan. Kami siap terima berkat-berkat Tuhan. Dan sebelum kita melanjutkan dalam pujian penyembahan ya Allah, kami ingin berdoa Bapak kami. Mari sama-sama kita bersuara berdoa Bapak kami.
Bapa kami yang bertahta dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita yang berkata, Tuhan Tuhan Maha Besar, Tuhan Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. We worship you Lord, we worship you Lord. Sama-sama katakan. Tuhanku Maha Kuasa, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia katakan tergoyahkan, tiada akan tergoyahkan, tiada akan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Di atas segala nama, haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Tiada akan tergoyahkan, tiada akan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari jemaat saja yang di rumah katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas. Mari kita serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Di atas segala nama. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pastor Marlon. Tuhan Yesus memberkati.
Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Biar segala bangsa bersukacita dan memuji-muji nama Tuhan. Mari semukan dan bersukacita, karena kebaikan Tuhan dahsyat dan ajaib bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Menari dan bersukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, yeah, nyanyi bagi Raja selamanya. Gue akan ngomong bakal ke Glory TV tapi tanpa Casey. Oke. Ini fokusnya manual apa? Fokus dulu Kak. Kasih aku. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua? Nih, mak gue ntar nonton di Glory TV. Gede bangga. Bentar, kalau mau. Aduh, Bapak. Ulang. Bapak bisa nggak? Bapak bisa lagi syuting. Shalom Gloyut. Welcome back to Gloyut TV tanpa Casey. Ya, Itu siapa? ada pokoknya. Udahlah manusia. Teman kita dulu. So guys, kita bertiga ada di sini untuk kasih informasi ke kalian supaya kalian gak ketinggalan update tentang Gloyut Betul. di tiap minggunya. Iya. Jadi yang pertama informasi dari Kak Felix. Yang pertama adalah Sunday service kita di setiap hari Minggu jam 5 sore. 17.00. Stay tune semuanya. Ya Hari betul. Nah, yang kedua, Komsel gabungan dari DP, BSD, Tamres, dari Gading, Bekasi, setiap hari. Cibubur. Ya enggak gitu konsepnya.
mungkin akan diadakan Iya, iya, amin, nantinya. amin ya. Kita Apalagi doakan. mereka yang di sono kan. Iya. Betul. Iya kan? Mau. Anak Tamres yang dari Bekasi. Betul. Ada. Betul. Iya, iya, gitu. Oke, benar. Di mana-mana tempat. Iya, Iya. udah mau ngomong. Oke. Setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lupa. Dan Komsel setiap region ya namanya ya. Wilayah. Sorry. Good in English. Ya, in English. Setiap wilayah tetap ada, hubungin aja PIC setiap komselnya. Oke. Jangan lupa komsel supaya makin bertambah iman. Amin. Bertumbuh lebih tepatnya. Betul. Dan yang terakhir teman-teman, pengumuman bahwa Glow Youth masih mengadakan penggalangan dana nih. Yes. Seperti yang kita tahu ya, Ya. selama adanya pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang di luar sana yang masih kekurangan. Jadi kita mau berpartisipasi untuk meringankan beban-beban mereka dengan cara melakukan penggalangan dana. Nah, bisa transfer Betul. ke nomor rekening ada di bawah ini. Harus tepat di bawah sini ya, Iya, editor. Pokoknya di bawah sini. Nggak mau tahu. Di bawah telunjuk kita. Iya. Bukan di sini. bukan. Oke, itu aja. Oh ya, Apalagi udah sih itu aja. kita aja yang nggak mau out dari Iya. sini. Iya, dah. Thank you Thank you. semua teman-teman. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Happy Sunday. God bless Happy you. Sunday. Happy Sunday. Casey. Happy Sunday Bye-bye. Casey yang nonton. Bye. Yang pertama adalah ibadah Sunday service kan? Betul. Benar. Ibadah Sunday service kita di hari Minggu. Aslinya hari Minggu. Namanya Sunday service. Di hari Minggu. Mari kita bersatu, mari kita menghamba Tuhan lebih dalam lagi. Arahkan pikiranmu, fokuskan hatimu untuk Tuhan. Biarkan Tuhan yang melawat teman-teman satu persatu, dimanapun teman-teman berada, dimanapun teman-teman menyaksikan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Ini kami Tuhan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang
Haleluya. Mari kita berdoa. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita, arah kita, hati kita, roh kita semua. Kita angkat kepada Tuhan Yesus, fokus kepada Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas segala anugerah-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami pada hari ini masih bisa mengikuti ibadah online, sehingga kami hari ini diberkati luar biasa. Kami sudah menyembah-Mu dan memuji-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus selalu dimuliakan oleh seluruh suku bangsa di muka bumi, seluruh umat manusia, sehingga betul Engkau Tuhan adalah Tuhan kami, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang maha baik, Juru Selamat yang agung, Mesias yang dahsyat dan ajaib. Sehingga Engkau Tuhan sudah menyelamatkan kami, dan hari ini Tuhan kami siap diberkati firman Tuhan. Urapi satu persatu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah, dan semua para pemirsa juga Tuhan yang melihat ibadah ini diberkati, diurapi dengan urapan baru, minyak baru, anggur yang baru. Beri kepada mereka hikmat marifat yang datang daripada sorga. Tuhan Roh Kuduslah yang memberikan pengajaran pada hari ini, sehingga kami semua dapat mengerti isi hati-Mu Tuhan, dan kami diberkati luar biasa. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang di rumah dan semua pemirsa katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Sukacita mengalir dalam hidup saya, dalam hidup kita semua yang ada di rumah juga, dan semua pemirsa yang menonton dimanapun Anda berada. Saya bersyukur sekali kalau ini adalah bulan kedua di bulan Juli, minggu kedua di bulan Juli. Nggak kerasa ya, cepat sekali kita diberkati Tuhan. Ada yang tanya, Pak, kapan kita kebaktian di gereja lagi? Ya, kita tunggu instruksi dari Bapak Gembala Senior, Bapak Gilbert Lemondong, di mana beliau masih belum memberikan juga instruksi dan pesan kepada kita untuk kita bisa beribadah kembali di gereja kita yang kita cintai. Tapi saya percaya semua tidak akan mengurangi sukacita yang ada di dalam hidup kita semua, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, yang yaitu Allah yang selalu beserta kita, memberkati kita, dan Dia mengirimkan Tuhan Roh Kudus untuk selalu menyertai kita sampai kita pada akhir zaman, kesudahan akhir zaman. Terima kasih. Hari ini saya ingin berbicara, melanjutkan khotbah saya tentang generation epidemic, ya. Ulangi, generation pandemic, ya. Ini generation pandemic part 2, bagian kedua. Kalau minggu lalu, bulan lalu ya, kita membahas tentang anak yang terhilang, yaitu si bungsu yang terhilang di luar rumah. Hari ini kita akan berbicara tentang kakaknya, si sulung, dan juga terhilang, tapi hilangnya di rumah. Saya minta kalian juga, anak-anak Gloyut, jangan seperti si bungsu dan si sulung, ya. Walaupun stay at home, walaupun standby di rumah, walaupun work from home, kerja di rumah, melakukan semua kegiatan di rumah, jangan sampai terhilang di rumah, ya. Karena kalian semua adalah generasi pandemi, ya, generasi yang diberkati Tuhan. Mari kita buka di dalam Lukas 15, ya. Lukas 15 ayat 25 dan sampai seterusnya. Saya akan bacakan sampai ayat 31. Lukas 15 ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika dia pulang dan dekat ke rumah, dia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Kita tahu ini, papinya sedang mengadakan pesta menyambut kedatangan anaknya yang terhilang, itu anak bungsu. Ayat 26.
Lalu dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Ayat 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena dia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28, maka apa yang terjadi? Marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya dia keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29, tetapi dia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ayat 32, ayat terakhir, kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, haleluya. Siapa si sulung itu? Ya, yang pasti saya berharap si sulung itu bukan generasi pandemik, ya. Si sulung bukan saya dan kalian di rumah semua, para pemirsa semua, ya. Kita ada generasi pandemik, ya. Kita baca ulang di ayat 28. Ini, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Generasi pandemik bukan generasi pemarah. Kita bukan tukang marah. Lanjut, kita bukan tukang ngambek, ya. Kita bukan tukang komplain. Kita adalah orang-orang yang rendah hati. Generasi pandemik adalah generasi yang rendah hati. Generasi yang penuh dengan Roh Kudus. Generasi yang bisa mengendalikan, ya kan? Apa? Perasaan, emosi, jiwa. Kita bisa mengendalikan, ya kan? Hawa nafsu. Kita adalah generasi yang selalu ceria. Amin. Katakan semuanya, aku ada generasi yang selalu ceria. Jangan awesome kid aja yang ceria. Kita juga Glow Youth harus sukacita, ceria, gembira. Kenapa? Karena itu saya bilang, katakan apa? Itu ada vaksin. Ya, hati yang gembira adalah obat. Obat, kata firman Tuhan, hati yang gembira itu obat. Jadi ngapain kita marah-marah? Apalagi di zaman situasi, kondisi virus COVID-19 ini. Serba pusing, serba, waduh, sulit semuanya. Kita marah-marah percuma. Kita jadi tukang ngambek. Apa, buat apa? Tukang komplain buat apa? Capek-capekin hati kita, capek-capekin jiwa kita, capek-capekin roh kita. Ya, kita jangan sok pintar. Ya, kita, kan udah saya ajari kan, waktu jangan manja, ya, si anak bungsu, jangan sok pintar kita. Kita adalah generasi pandemik, adalah generasi yang bukan sok pintar, ya. Tapi kita adalah generasi yang ramah, generasi yang rendah hati, generasi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, selalu ku berkata apa? Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan tahu semua segala-galanya. Dia Alfa dan Omega, saya katakan minggu lalu. Kita harus tahu dan kita hanya mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan kepintarannya, bukan mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan dunia, bukan.
Itu terkutuk kata Tuhan di dalam Yeremia 17. Tapi kita akan diberkati Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayo baca lanjut ayat 29. Tetapi ini bapaknya udah datang loh. Udah ngambek di luar, bapaknya keluar. Dia kasih pengertian kepada si sulung. Tapi dia masih menjawab papinya. Oh, saya nggak mau anak-anak gloyut. Ya kan? Selalu berbantah-bantahan dengan orang tua, dengan papi, mami. Jangan sekali-kali engkau berbantah-bantahan dengan mami, papi. Ya. Engkau adalah generasi pandemi, generasi yang menurut kepada orang tua. Situasi dan kondisi sekarang bisa saja membuat mami, papi, ya kan? Dengan anak-anak, dengan semua orang bisa ribut. Saya harap kita adalah keluarga yang mengadakan kerajaan surga. Ya. Rumah kita adalah surga kita. Jadi semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sekali-kali menjawab, membantah ayat. Apalagi sampai marah-marah. Ungkapkan semuanya. Jika mami papi tidak mengerti, dengan kata-kata yang halus, lembut. Amin? Bisa kan? Nggak usah teriak-teriak, nggak usah cemberut. Oh, haleluya. Betul kau anak gloyut yang hebat ya. Nggak usah. Iya. Kita bisa semua dengan ramah, tamah, cinta, kasih, sayang. Ya. Kita diajarkan itu oleh Tuhan. Lihat. Jangan seperti si sulung ini, dia bilang, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Komplain dia. Ya. Dia seakan-akan paling hebat. Seakan-akan dia paling penurut. Seakan-akan dia paling suci dibandingkan adiknya. Tetapi kepada aku belum pernah Bapak memberi seekor anak kambing untuk pesta, untuk teman-temanku. Ya kan? Ya, komplain. Dia bilang baru saja datang anak Bapak yang terborosin harta kekayaan. Harta kekayaan Bapak. Banyak sama pelacur-pelacur katanya. Dia fitnah, dia tuduh. Wah, adiknya. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Hei, anak-anak gloyut, generasi pandemik bukan generasi yang punya iri hati. Seperti sesulung dia iri hati sama adiknya. Buat apa? Ya, ingat, jangan pernah punya iri hati. Dengki, iri hati, sirik, nggak boleh. Buang semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada punya iri hati anak-anak gloyut. Ya. Anak-anak gloyut, anak-anak yang penuh kasih. Dia cemburu sama adiknya. Ya. Kok adik dikasih pesta, padahal dia jahat, padahal dia habisin harta kekayaan. Tapi kok sama aku enggak, cemburu dia. Generasi pandemi bukan generasi juga yang iri hati, yang cemburu. SMS, tahu SMS? Senang melihat orang susah. Aduh, SMS senang melihat orang susah. Ya kan? Jangan. Kalau lihat orang susah, senang. Kita harus senang melihat orang senang. SMS juga. Senang melihat orang senang. Amin? Kita adalah generasi pandemi, generasi yang penuh kasih. Ya. Apalagi? Kita bukan generasi pandemi, bukan generasi yang merasa tidak diperlakukan adil. Apa adil? Papa nggak adil, mami nggak adil, papi nggak adil, Tuhan nggak adil. Semuanya dimarahin. Ya. Adil, tahu nggak adil? Ya. Kalian tahu nggak di rumah adil? Keadilan itu apa? Kalian tahu nggak? Keadilan adalah sesuatu yang dimiliki sifatnya Tuhan. Ya. Tuhan itu adil. Bapa di surga adil. Papinya ini, papi si bungsu dan si sulung ini adil. Dia adil, mencintai seseorang, mencintai anaknya, mencintai sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adil.
Itu keadilan namanya. Tetapi ketika kita iri hati, cemburu, SMS, itu tidak adil. Ya. Adil seperti ini. Satu hari orang, dia marah-marah sama Tuhan. Dia lihat kiri kanan, sekelilingnya, di dunia ini nggak ada yang adil. Ya. Orang yang miskin tambah susah. Ya. Orang yang nggak bisa makan tambah kelaparan. Orang, coba semuanya dihakimi sama dia. Nggak adil dunia ini. Ya. Bahkan alam pun nggak ada adil. Banjir terus. Hujan dikit banjir. Ada lagi virus lagi. Buat apa? Nggak adil. Sebut nggak adil. Dia keliling mencari keadilan. Jalan dia. Waduh, tapi dia tidak menemui keadilan. Ya. Kemudian dia tidur di bawah pohon. Ya. Tiba-tiba buah dari pohon itu, untung buahnya nggak besar, dia nimpa kepalanya. Dia bangun, dia pegang kepalanya, baru dia bilang, puji Tuhan, Tuhan itu adil. Untung buahnya kecil. Coba kalau buah duren menimpa kepalaku, atau buah pohon kelapa, buah kelapa atau buah boho, bisa masuk rumah sakit, kepalaku pecah, kan? Ternyata Tuhan adil. Adil buat diri sendiri, katanya. Tidak adil. Tidak adil buat orang lain. Ya, generasi pandemik bukan generasi yang merasa tidak diperlakukan adil. Selama kita di dalam Tuhan, Tuhan selalu memperlakukan kita, anak-anaknya, adil. Amin. Lanjut, generasi pandemik bukan kekanak-kanakan. Si sulung ini kekanak-kanakan, belum dewasa. Orang yang suka iri hati, ngomel-ngomel, cemburu, marah-marah, itu bukan kanak-kanak, itu namanya kanak-kanak. Anak-anak tuh kalau nggak dikasih, ya, guling-guling dia, bahkan ngamuk-ngamuk dia. Kok Bapak tahu ya, saya punya anak, ya. Waktu kecil, kalau nggak dikasih, dia bisa guling-guling, bisa marah-marah dia, bisa marah-rengek, bisa mesti saya gendong baru dia mau, saya bujuk baru mau, ya. Itu kanak-kanakan. Kalau dewasa, sama papinya dikasih tahu gini. Oh betul papi ya. Dikasih tahu maminya gini. Oh betul mami. Itu dewasa. Ingat ya, mami papimu tidak akan pernah menjatuhkan kamu. Tidak pernah akan menyusahkan kamu. Tidak pernah sesuil pun akan merusakkan. Mami papi yang benar, ya, seperti Bapa di sorga. Dia ingin anak-anaknya menjadi tumbuh dewasa dan luar biasa. Amin. Generasi pandemi. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya lagi, anakku, masih dipanggil anak loh, walaupun marah-marah. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Jadi si sulung itu memang dia selalu bersama-sama dengan papinya, bantuin papinya di rumah terus, ya. Dan papinya bilang nih, dahsyat loh, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya. Generasi pandemik bukan generasi yang tidak mengenal bapaknya. Sama-sama katakan, aku mengenal bapak. Aku mengenal papiku. Aku mengenal mamiku. Harus kita kenal, ya. Harus kenal. Kita harus mengenal terlebih Bapa kita di sorga. Bapa bilang segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Yang percaya katakan amin. Surga inilah kepunyaanku juga kepunyaanmu. Itu kata Tuhan Yesus Kristus, amin. Oh haleluya. Gak ada yang seperti itu Bapa. Tuhan seperti itu gak ada. Kita anak-anak Tuhan loh, ya. Tuhan bilang segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi ketika kamu sulit, ketika kamu susah, ketika kamu di dalam kekurangan, ketika kamu di dalam apapun, ingat firman Tuhan ini, segala kepunyaan Bapa di surga adalah kepunyaan kita. Ya. Amin. Karena apa? Karena kita mengenal Bapa kita. Karena kita mengenal Bapa di surga. Yang Tuhan Yesus Kristus sudah ajarkan kepada kita.
Di Alkitab semua, di Injil, semua firman Tuhan ada mengenai Bapa. Bapakku, Bapa yang baik. Sangat ku cinta. Kenapa? Karena kasih yang besar. Amin. Kenali Bapa kalau nggak kenal. Kenali Bapa di surga. Maka kau akan kenal papimu. Mamimu. Kenali. Mengenal Bapa, mengenal Tuhan Yesus Kristus, lebih lagi mengenal Tuhan Roh Kudus lebih lagi, itu harus. Kalau kamu tidak kenal, kamu akan seperti susul. Tetapi saya percaya generasi pandemi bukan generasi susulung, ya. Amin. Lanjut, ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Generasi pandemik bukan generasi yang tidak punya kasih, saya katakan lagi. Ya, bapaknya bilang, ya, ini anak yang hilang. Adikmu ini hilang, adikmu ini harus mati. Adikmu ini harusnya tersesat, tapi dia mau balik lagi dan kita dapatkan lagi dia. Oh, haleluya. Ketika ada teman-teman kita yang sudah berbuat dosa, dia mau berbalik dan bertobat, kita rangkul dia, ajak dia. Jangan dosa lu pendosa, pergi ke siapa lu? Memangnya lu siapa? Kita kayaknya di orang-orang gak punya kasih. Generasi pandemi, generasi yang punya kasih. Sama-sama katakan, aku punya kasih. Yang keras, aku punya kasih. Haleluya. Ya kan? Generasi pandemi bukan generasi yang egois, mementingkan diri sendiri. Bukan. Generasi pandemi adalah generasi yang punya kasih. Ya. Oh, haleluya. Kalau engkau punya uang lebih, punya harta benda lebih, punya pendapatan lebih, sumbang. Jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Di luar sana banyak orang-orang masih belum beruntung seberuntung kita. Banyak orang sukar, sulit hidupnya. Banyak orang yang miskin. Makanya Bapak Gembala, dia punya program, kamu hebat. Ya, tiap hari Bapak Gembala membagi makanan, bagi minum, bagi segala rupa yang bisa dibagi. Ya, kita bantu Bapak Gembala. Ya, kalau engkau punya hati yang tidak egois, karena engkau ada generasi pandemi. Kalau kau punya lebih, ya, kirim. Kan udah ada tuh, ya, nomor rekeningnya. Kemarin anak-anak Glow Youth, ya, mengadakan bakti sosial, bagi-bagi makanan juga. Oh, puji Tuhan. Nanti minggu depan saya akan ajak juga ke satu tempat, lingkungan tempat ini, desa ini di Jawa Barat, sekelilingnya Muslim, tapi dia satu desa itu anak Tuhan. Ya, nanti kita akan berbagi juga di sana. Kita nggak boleh egois. Apalagi generasi pandemik bukan generasi yang malas cari jiwa hilang. Kemarin dengar kan? Rohmu harus menyala-nyala, ya, dalam melayani Tuhan. Kita nggak boleh malas. Kerajinanmu nggak boleh kendor, ya kan? Kita nggak boleh kendor. Rajin kita cari jiwa hilang. Rajin. Ya. Kalau kita diselamatkan, orang lain juga harus diselamatkan. Mari kita cari jiwa, jangan malas. Ya. Tuhan bilang, jadikan semua murid menjadi semua murid, semua bangsa, maaf bukan murid, semua bangsa harus menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Ada yang protes tuh masanya di belakang, jadi terima kasih ya yang protes. Ya, saya sengaja aja nih gitu. Daripada jangan tidur dong, ini baru masih sore ini. Haleluya. Ya. Ayat ini ya bagus sekali. Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saya harap generasi pandemi, engkau yang di rumah, engkau lebih dulu mengenal Yesus. Engkau dulu diselamatkan oleh Yesus. Engkau terlebih dahulu dipilih Tuhan. Ya kan? Akhirnya engkau jadi terhilang. Bahkan yang belakangan kenal Yesus jadi terdepan. Oh no. Yang seperti itu kita berdoa. Ya. Generasi pandemik adalah generasi
yang tetap di depan. Bahkan dia menjadi leader. Haleluya. Ya, memimpin yang terakhir. Kau yang terdahulu memimpin yang terakhir. Ya, kau menjadi leader. Ajak mereka. Amin. Apa yang harus dilakukan generasi pandemik? Baca ayat 29. Lukas 15 ayat 9. Tetapi yang menjawab ayah katanya, telah bertentu aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Coba bandingkan ya. Dia merasa tidak punya. Tidak pernah diberkati papinya, tidak pernah dikasih papinya. Nih baca. Kita bandingkan Matius 19 ayat 28. Ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, amin, kamu, katakan sama-sama dengan saya yang telah mengikuti aku, yang telah mengikuti Tuhan Yesus, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 9, dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anak dan atau ladangnya akan menerima apa? Kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan menjanjikan kita tempat, tahta, mahkota, surga 100 kali lipat. Dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Oleh sebab itu apa yang harus generasi pandemik lakukan? Harus bergaul karib dengan Bapa. Jangan jauh-jauh dari Bapa. Dekat Bapa saja. Jangan, ingat ya. Yang kedua, taat dan melakukan kehendak Bapa. Setelah kita bergaul, pasti kita akan taat dan melakukan kehendak Bapa. Ingat yang dikatakan oleh Yohanes 15, ya kan? Bapa, Tuhan Yesus bilang, tinggallah di dalam aku, maka kau akan berbuah. Produktif kau hidup. Artinya kita harus tetap dekat dengan Bapa. Bergaul karib dengan Bapa. Jangan jauh dari Tuhan. Tetap. Amin. Karena Bapakku adalah Bapa yang baik. Mari kita bangkit berdiri. Bapakku yang baik. Nyanyikan itu. Sembah Dia. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih banyak atas segala firman Tuhan yang begitu indah. Tuhan Yesus Kristus sudah memperumpamakan tentang si bungsu dan si sulung. Si bungsu bulan lalu kami sudah mendengar. Hari ini Tuhan ungkapkan tentang si sulung. Biarlah Tuhan jadikan kami menjadi anak-anak yang betul-betul
bukan anak yang suka marah, suka ngambek, suka komplain, so pintar. Jadikan kami Tuhan, anak-anak muda yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Jauhkan dari kami Tuhan sifat iri hati, cemburu, suka melihat orang susah, merasa tidak diperlakukan adil, kekanak-kanakan, belum dewasa. Hari ini Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, jadikan kami menjadi generasi muda yang dewasa secara iman, dewasa secara pikiran, dewasa secara roh. Kami adalah anak-anak-Mu Bapa di surga. Jauhkan sifat-sifat yang jelek itu Tuhan, yang dimiliki sesulung. Biarlah kami semakin hari semakin mengenal Engkau Bapa. Semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Semakin hari mengenal Engkau Tuhan Roh Kudus. Ajarkan kami Tuhan Roh Kudus pengenalan tentang semuanya. Biarlah kami mengerti Tuhan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami di saat muda kami. Kami tidak mau seperti si bungsu dan si sulung yang terhilang di luar maupun di rumah. Tapi kami mau menjadi anak-anak Bapa yang betul-betul dengar-dengaran kepadamu. Jadikan Tuhan kami mempunyai kasih, bukan egois, bukan malas cari jiwa-jiwa yang hilang dan tersesat. Jadikan kami Tuhan menjadi betul-betul anak-anak yang mau Tuhan rubah. Tuhan jadikan kami pencari jiwa, penuai jiwa, penjala-penjala jiwa di akhir zaman. Biarlah Tuhan hidup kami penuh dengan kasih seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mau menjadi yang terdahulu sehingga kemudian jadi yang terakhir, tapi kami mau tetap kami sudah diselamatkan Tuhan Yesus Kristus, tetap selalu, bahkan kami yang mencari orang-orang yang terakhir itu. Berikan Tuhan kepada kami kerajinan yang luar biasa. Jangan biarkan kerajinan kami kendor. Bakar terus dengan api Roh Kudus. Biar kami penuh dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala, on fire dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan kami akan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah selalu Tuhan. Kasih petunjuk Tuhan. Kasih bisikan Roh Kudus kepada kami di telinga kami Tuhan. Biarlah kami bisa bergaul karib dengan Bapa dan taat melakukan kehendak Bapa. Oleh sebab itu kami tetap berada di dalam lingkungan Bapa. Kami tetap menempel kepada pokok anggur yang benar itu. Karena kami ada ranting-ranting anggur itu. Tanpa kami menempel atau kami jauh dari Bapa, kami tidak akan berbuah-buah lebat. Oleh sebab itu kami ingin berbuah-buah lebat. Jadikan Tuhan anak-anak muda, Glow Youth, dan semua pemirsa menjadi produktif di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi produsen, bukan hanya sekedar konsumen, pemakai. Tetapi kami memberkati, produktif, dan kami produsen. Sebab itu Tuhan kami berdoa, hamba berdoa buat anak-anak Glow Youth dimanapun berada. Tuhan kiranya berkati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jaga dan lindungi semua juga Tuhan, buat pemirsa juga. Berkati Tuhan setiap mata pencahariannya, berkati setiap kegiatannya, berkati setiap apa yang diperbuatnya, dijadikan Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan anak-anak Glow Youth dan seluruh pemirsa yang mendengar siaran ini diberkati menjadi manusia yang beruntung, manusia yang bisa menjadi produktif, memberkati banyak orang. Diberkatilah Tuhan anak-anak Glow Youth, diberikan kekuatan, kesehatan, terlebih Tuhan, dan suasana
COVID-19 ini. Tuhan, kelilingi tembok keselamatan, memagari anak-anak Glow Youth dimanapun berada. Termasuk keluarga besarnya diberkati, dikuatkan, dijaga Tuhan. Darah anak domba Allah mengcover semuanya, sehingga mereka memiliki perisai iman pada firman Tuhan. Taklukkanlah semua virus-virus COVID-19, bahkan mutasi-mutasi yang bermutasi virus dipatahkan semua, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka diberikan kekuatan dan kesehatan, berikan hati yang gembira, karena itu obat buat kami semua Tuhan. Diberkatilah Tuhan, kalau mereka di dalam pergumulan, percobaan, apapun yang dihadapi mereka, mereka kini tahu apa yang dipunyai Bapa adalah punya kami juga, punya anak-anak Glow Youth juga, kepunyaan juga dari para pemirsa. Sehingga kami tinggal memanggil nama Tuhan, Bapa di surga, Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus. Maka kami akan keluar dari segala pencobaan, akan keluar dari segala permasalahan. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Walaupun di dalam kesulitan, mereka ingin memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan lain sebagainya. Tuhan balaskan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan membalas semua kebaikan mereka dengan 100 kali lipat ganda. Dan mereka akan memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus di sorga. Pakai mereka Tuhan menjadi alat-alat-Mu, saksi-saksi Tuhan, bendahara-bendaharanya Tuhan, dermawan-dermawannya Tuhan. Dahsyat dan ajaib anak-anakku, engkau Glow Youth. Kau akan mendapat berkat yang luar biasa. Tuhan berkata, engkau yang dalam kesulitan hidupmu, entah kau kehilangan pekerjaan ataupun permasalahan apa, Tuhan sudah berjanji, kalau kau mengandalkan Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan secepatnya. Haleluya. Tuhan akan memberkatimu, akan memberikan kau pekerjaan. Bahkan kaulah sendiri yang akan menjadi produsen. Oh, puji Tuhan, andalkan Tuhan selalu. Berseru kepada Tuhan, taat dan melakukan kehendak Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan atas segalanya. Berkatilah Tuhan Bapak Gembala kami, Bapak Gilbert Lumonong bersama keluarga besarnya. Tambahkan selalu kekuatan, kesehatan, berkat berlimpah, tertajam visi misi berhikmat marifat yang datang daripada Tuhan. Berkatilah semua juga pelayan-pelayan Glow Youth dimanapun berada. Pengurus Glow Youth Tuhan diberkati. Semua yang mengambil bagian di dalam kegiatan Glow Youth, baik singer, pemain musik, kameramen, atau apapun yang kau kerjakan, maupun media, mau apapun yang kau kerjakan melayani Tuhan, Tuhan bilang kau akan diberkati ratusan kali lipat ganda. Tetap melayani Tuhan, biar rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa tidak lupa buat bangsa dan negara kami Indonesia, di tengah krisis pandemi COVID-19 ini. Tuhan akan berikan semuanya berkat, karena Tuhan akan bertahta di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas, Pulau Rote, Tuhan bertahta di atasnya. Dan hadirat Tuhan mengalir memenuhi semua bangsa-bangsa pulau-pulau yang ada di Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberikan suatu kegerakan rohani yang luar biasa. Suku-suku bangsa di Indonesia akan berbalik kepada Tuhan, menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sama-sama semua gereja-gereja Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, diberkati semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Oh, haleluya. Pemerintahan Indonesia diberkati, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet semua diberkati dalam nama Yesus Kristus. Kepala-kepala daerah mulai provinsi, kabupaten, kota madya,
kecamatan, desa-desa, sampai kelurahan, sampai RTW diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dijadikan mereka semua menjadi takut akan Tuhan, melakukan pekerjaan pelayanan kepada masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia dengan luar biasa. Tidak mencari kekayaan pribadi, tidak mencari keuntungan pribadi. Tuhan patahkan semua agenda-agenda politik yang menyesatkan, hati-hati yang jahat, hati yang busuk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jadikan juga legislatif dan yudikatif, polisi, TNI, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberikan takut akan Tuhan, diberikan betul-betul hati yang tulus. Semuanya bekerja bahu-membahu, gotong royong, membangun bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Oh haleluya, diberkatilah semua juga para medis, para dokter-dokter, para perawat-perawat yang ada di rumah sakit, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jadikan mereka, tamaingi mereka tidak tertular oleh penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hentikan wabah ini. Tuhan, hentikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi kematian akibat COVID-19. Semuanya diberkati. Bahkan Tuhan sendiri yang menjamah mendatangi mereka. Dan mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang dahsyat dan ajaib di tengah-tengah dunia ini. Ketika mereka didatangi dan diobati oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tangan Tuhan, Jehovah Rafa, Tuhan yang selalu menyembuhkan semuanya. Dan mereka semua menjadi saksi-saksi Tuhan. Kegerakan rohani terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat-Nya yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kumpulkan kami kembali di dalam suasana sorga minggu depan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Mari semua angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, pengajaran dari Tuhan Roh Kudus itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan mengangkat kita di atas awan-awan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kita semua, menjadi bagianmu untuk kita semua, menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Yang percaya katakan amin. Kiranya
kesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Biar segala bangsa bersuka cita dan memuji-muji